teman-teman, saya Simon Subelan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini di kelas 3 subtema 2, pembelajaran yang keempat, kami akan bermain peran. Dan teman-teman, simak ya pembelajaran ini, yang kalau tidak disimak pasti rugi. Kelihatan hari ini semua ceria ya. Mantap. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Perhatikan baik-baik anak. Hari ini kita belajar di mana? Di mana? Siapa yang tahu? Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai, kita berdoa sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, Pak minta Riko pimpin kita dalam doa. Mari nak. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Mantap. Baik, dalam belajar tentu kita punya tujuan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan tentunya kita punya tujuan. Begitupun dengan kita belajar. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini adalah pertama, menguraikan pengertian daripada dongeng. Yang kedua, mengklasifikasi dongeng. Yang ketiga, memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Dan yang keempat, membandingkan keberagaman sifat individu. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita capai. Sebelumnya kita melangkah lebih jauh, kita bentuk dulu kelompok. Karena sudah terbentuk, apa yang kita harus lakukan dalam kegiatan belajar kita, anak-anak? Karena kita belajar tentang dongeng, bagaimana kita memerankan dongeng, maka hari ini Pak akan ajarkan kalian bagaimana cara memerankan dongeng. Bagaimana caranya kalau kita mau memerankan dongeng? Perhatikan baik-baik. Cara memerankan dongeng yaitu pertama, setiap kata harus diucapkan atau dilafalkan dengan jelas. Yang kedua, tekanan keras lembutnya pengucapan. Dinamika berbicara itu harus diperhatikan. Yang berikut, tekanan tinggi rendahnya kita harus perhatikan. Jadi kalau kita memerankan dongeng, jangan seperti datar-datar saja. Pengucapan kita cuma datar saja. Yang berikut, setelah kita memerankan dongeng, perhatikan baik-baik. Nanti ketika kita memerankan, kita mempresentasikan cara memerankan dongeng, kelompok yang lain memperhatikan baik-baik apa yang telah diperankan. Setelah itu kita dapat menyimpulkan apa? Menyimpulkan pesan moral yang ada pada pesan moral ada pada dongeng. Bagaimana cara kita untuk menemukan pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut? Perhatikan baik-baik anak-anak. Yang pertama, baca semua cerita.
Atau simak semua video. Kalau dalam bentuk video, kita simak. Kalau dalam bentuk bacaan, kita baca. Yang kedua, perhatikan konflik dan penyelesaian masalah. Perhatikan konflik dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, ambil kesimpulan pada cerita tersebut. Kalau kita mau mendapatkan pesan moral, ini yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya harus dilakukan, diperhatikan, sehingga kita bisa menemukan pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mampu menyimpulkan sifat-sifat individu pada tokoh dongeng yang ada pada cerita tersebut. Bagaimana cara kita untuk menyimpulkan sifat-sifat individu yang ada pada dongeng tersebut? Perhatikan baik-baik anak-anak. Sifat individu itu adalah karakteristik individu yang cenderung nampak pada apa yang kita lakukan. Cenderung, sering nampak pada apa yang kita lakukan. Sifat-sifat individu itu seperti apa? Perhatikan baik-baik anak-anak. Sifat individu yang pertama, rajin. Ya kan? Orang yang rajin itu sifat individu. Malas, pemarah, pendiam, tidak suka bergaul, suka menolong. Itulah sifat-sifat individu. Sudah paham? Sudah atau belum? Kalau sudah, Pak punya LKPD untuk kalian untuk kerjakan. Tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, kerja kelompok itu seperti apa anak-anak? Kita saling memberikan masukan. Perhatikan langkah-langkah LKPD yang Pak siapkan. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah itu. Kalau kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah, maka Pak yakin kalian akan benar. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Anak gembala itu berpikir bahwa anak akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang sekeras-kerasnya. Ada serigala, tolong! Tolong! Seperti yang diduga, orang-orang kampung yang mendengar berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Serigala itu melukainya. Di mana serigala itu? Hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, ada serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku yang saja saya minta tolong.
Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menyerbu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Baik, sudah selesai atau belum? Oke, makin semangat. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ya, kelompok mawar, tepuk tangan dulu untuk kelompok mawar. Kita lihat hasil presentasi mereka. Anak-anak yang lain perhatikan ya. Silakan. Teman-teman, kami membahas presentasi kami yang kami sudah diskusikan. Kami dari kelompok mawar. Yang pertama, sifat individu. Anak gembala pembohong. Orang kampung satu. Penolong. Baik, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita kan belajar tentang apa? Dongeng. Dongeng adalah cerita tradisional secara turun-temurun, di mana tujuannya untuk menghibur. Tetapi cerita itu bersifat fiktif atau tidak benar. Yang berikut, unsurnya apa? Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya suatu kejadian. Yang berikut adalah alur. Alur itu adalah urutan peristiwanya. Yang berikut adalah tokoh. Yang tadi kalian sudah, tokoh itu orang yang berperan dalam sebuah cerita. Yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita dalam dongeng tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Yang berikut, jenis-jenis dongeng. Ada mite, adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus, makhluk gaib. Jenis yang kedua adalah sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan atau mengisahkan sejarah tokoh tertentu. Yang berikut adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng yang pemerannya dari binatang. Yang berikut adalah legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah parabel. Parabel itu jenis dongeng yang bercerita mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama maupun norma. Sudah paham? Paham betul? Oke, kalau paham, Pak ingin uji kalian lagi. Pak punya soal evaluasi untuk kalian, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Oke, baik. Sekarang
silakan dikumpulkan. Saatnya kita akan pulang. Sebelum kita berpisah, Atika, minta Tuhan lindungi kita sehingga kita tiba di rumah kita dengan selamat. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan sampai jumpa. Demikian proses pembelajaran ini, dan harapan saya teman-teman memberikan kritik dan saran dan ditulis ya dalam kolom komentar sehingga menjadi perbaikan di pembelajaran yang berikutnya. Salam.